Shalom, perkenalkan nama saya Marsyanda Triska Malingkonor dari kelas A1 Keperawatan semester 3 dengan NIM 2114201027 dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Patofisiologi Kegawat Daruratan dengan dosen pengampu Nurse Englyn Nindi Eskep MKes. Dalam kehidupan sehari-hari, kejadian kecelakaan merupakan hal yang kerap sekali terjadi. Kecelakaan yang dimaksud bukan hanya kecelakaan dalam berlalu lintas yang melibatkan 1, 2, atau lebih pengendara, namun juga kejadian-kejadian yang mengakibatkan kesakitan, kecacatan, bahkan kematian. Faktor kesalahan manusia dan kekurang hati-hatian adalah salah satu yang paling sering menyebabkan kasus kecelakaan tersebut terjadi. Untuk menghindari kematian dan kecacatan, penderita yang terluka parah memerlukan penilaian dan pengelolaan yang cepat dan tepat. Pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan penderita ini tidak hanya harus dikuasai oleh petugas kesehatan saja, namun juga masyarakat umum, sehingga apabila ditemukan kasus-kasus kecelakaan dapat melakukan tindakan penanganan yang cepat dan tepat sehingga tidak terjadi kesalahan yang justru memperparah keadaan dari penderita kecelakaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menangani kasus kecelakaan antara lain: yang pertama, perhatikan lingkungan serta lokasi kejadian. Pastikan apa keadaan masih berbahaya atau sudah aman untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Hal ini perlu dilakukan supaya niat baik penolong tidak justru malah membahayakan penolong dan menambah jumlah korban. Yang kedua, respon. Cek respon penderita. Apakah penderita sadar atau tidak? Hal ini dapat dilakukan dengan cara memanggil korban, menepuk, maupun merangsang nyeri. Perhatikan apakah penderita membuka mata, bagaimana respon verbalnya atau kata-kata, serta gerakan penderita. Yang ketiga, airway. Perhatikan bagaimana keadaan jalan nafas atau saluran nafas penderita. Apakah penderita dimungkinkan tersedak atau saluran nafasnya tersumbat karena adanya lendir, darah maupun lidah yang tertarik atau jantung ke belakang. Ada beberapa cara untuk menjaga saluran nafas penderita agar tetap baik, mulai dari memposisikan leher, mengeluarkan benda asing, menyedot lendir maupun darah, hingga memasang alat bantu seperti pipa orofaring, pipa endotrakeal, dan lain-lain. Karena tindakan-tindakan tersebut banyak memanipulasi leher, maka harus diperhatikan untuk menjaga stabilitas tulang leher penderita. Pemasangan alat bantu untuk menjaga kepatenan saluran nafas harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang telah terlatih dan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Yang keempat, breathing. Perhatikan apa penderita bernafas atau tidak, bagaimana kecepatan, suara, serta aroma nafasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendekatkan pipi penolong ke muka penderita. Pada keadaan-keadaan tertentu, penderita memerlukan tambahan oksigen untuk meningkatkan keefektifan pernafasan penderita. Yang ketiga, circulation. Circulation. Perhatikan bagaimana detak jantung atau nadi penderita. Pertahankan sirkulasi darah. Jika terjadi perdarahan, hentikan perdarahan serta kenali tanda-tanda syok yang mengancam jiwa penderita. Apabila ditemukan tanda penderita mengalami syok, harus segera dilakukan penanganan dengan cara pemberian cairan yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang berwenang. Yang keenam, disability. Perhatikan apakah ada kemungkinan penderita mengalami gangguan saraf atau tidak. Hal ini terkait erat dengan tingkat kesadaran pasien.
Yang ketujuh, environment atau exposure. Lakukan pemeriksaan pada seluruh tubuh untuk mengetahui apakah ada luka maupun tanda-tanda kegawat daruratan lain yang mungkin belum terlihat. Penanganan penderita pada kasus kecelakaan harus dilakukan dengan cepat dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keamanan, baik dari sisi penderita, lingkungan, maupun dari sisi penolong itu sendiri. Jangan sampai apa yang penolong lakukan justru malah memperarah keadaan penderita maupun membahayakan jiwa penolong dan menambah jumlah korban. Untuk menambah kompetensi dan menyegarkan kembali pengetahuan dan keterampilan dari petugas kesehatan dalam rangka memperingati Hari Bakti. Sekian dari video ini. Teman-teman yang menonton video ini, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.